Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Ibu Laksita dalam pelajaran IPA semester 2. Oke, kemarin Ibu telah menjelaskan sistem organisasi kehidupan bagian 1 untuk tingkat sel dan tingkat jaringan. Maka kali ini Ibu akan menjelaskan sistem organisasi kehidupan tingkat organ, sistem organ dan organisme. Ya. Oke, kita langsung saja. Organ. Apa sih organ itu? Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Jadi, struktur organ itu berbeda pada tiap makhluk hidup. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin kompleks pula organ yang penyusunnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ pada tumbuhan. Yang kita ketahui bahwa organ tumbuhan itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada akar, fungsinya sebagai menunjang berdirinya tubuh tumbuhan serta menyerap unsur hara. Kemudian ada batang ini fungsinya menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada daun ini adalah tempat dapurnya tumbuhan atau tempat menghasilkannya makanan untuk tumbuhan, yaitu fotosintesis. Kemudian nanti ada bunga dan ada buah. Selanjutnya kita langsung saja beralih ke organ hewan dan manusia. Kenapa hewan dan manusia dijadikan satu? Karena pada intinya organ hewan dan manusia itu sama, memiliki lidah, memiliki hidung, telinga, dan mata, memiliki paru-paru, lambung, usus, hati, dan sebagainya. Nah, organ pada hewan dan manusia pasti fungsinya sama ya, lidah untuk pengecap, hidung untuk mencium bau, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ. Sistem organ itu adalah, sebelum ke sistem organ, kita lihat dulu contoh-contoh organ tubuh. Ada jantung, kemudian juga ada paru-paru, ada hati. Kita bahas sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antara organ-organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Nah, sistem organ disebut juga kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Nah, dalam melaksanakan kerjanya, organ tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi saling bergantung dengan organ lain, hanya dinamakan sistem. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada yang namanya sistem integumentari, ada sistem skeletal, kemudian muskular, ada nervous system atau sistem saraf, kemudian ada sirkulasi, yaitu peredaran darah, kemudian ada juga digestif, sistem pencernaan. Itu kan terdiri dari beberapa organ ya. Kita langsung saja lihat gambarnya. Sistem organ. Di sini ada 3 rangka manusia. Yang pertama sistem rangka, terdiri dari tulang-tulang yang saling nyambung ya untuk melakukan menunjang kehidupan. Kemudian ada sistem peredaran darah. Di sini yang pasti ada jantung. Ini peredaran darah itu berarti artinya mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem otot, yaitu untuk menggerakkan tubuh kita. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf itu contohnya saja kalau misalkan kita tidak sengaja tangannya kena silet, otomatis kita akan menghindari atau ya gerakan refleks. Kalau pada SD ya namanya gerakan refleks. Kemudian ada sistem pernafasan, yaitu untuk mengambil udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja karena sistem organisasi kehidupan hanya pada sampai ini saja. Setelah ini, anak-anak silahkan kerjakan latihannya, kerjakan ulangannya, semoga nilainya maksimal. Dan kalau misalkan ada yang tidak paham, nanti silakan ditanyakan ke pihak kita.
Anak-anak juga bisa membaca pada buku LKS halaman 4 sampai dengan halaman 16. Ya, sekian dari bulat kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.